Kami sungguh sangat rindu untuk masuk ke kota kudus, kota suci, kota yang menyatukan kami dan tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan sendiri. Dan itulah panggilan jiwa setiap manusia diciptakan menyatu, segambar serupa bersama dengan Tuhan. Dari awal penciptaan sampai akhir dari segala yang diciptakan, Engkau tidak berubah. Engkau memberikan pada kami satu janji dan jaminan. Dan berikan kami hari ini satu pengertian yang baru, satu hati yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, dan satu pengenalan akan Yerusalem ini. Bawalah sukacita ini dalam setiap kehidupan kami, bahwa kota kami yang kami idamkan bukan Jakarta, bukan Dubai, bukan Beijing, tetapi kota Zion, kota Yerusalem. Terima kasih Bapak, kami siap memasuki seluruh daripada pengertian dan pemahaman tentang Yerusalem. Biarlah roh Tuhan memberikan kami satu kemampuan dan satu kekuatan serta kenikmatan dalam seluruh penjelasan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Wahyu pasal yang ke-21. Nah, saudara, kita akan banyak belajar beberapa gambar ya. Beberapa gambar yang kita akan lihat, dan hari ini kita fokus kepada 4 kali Yohanes diangkat di dalam roh. Dan ini belum pernah saya jelaskan di dalam pembahasan kitab Wahyu. Nah, nanti saya akan jelaskan apa 4 kondisi, tempat, dan tujuannya. Saudara, ini punya makna yang begitu dalam. Dan juga satu-satunya nabi yang diangkat yang mirip seperti Yohanes itu adalah Yehezkiel. Ya, datanya ada semua. Kalau saudara mau belajar bisa meminta dikirim PowerPoint-nya. Kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, saudara, malaikat ini mengatakan demikian. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di situ, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Saudara, peristiwa ini sudah terjadi belum? Belum. Kok bisa dilihat dan itu terjadi? Karena itu pasti akan terjadi dan diperlihatkan lebih awal kejadian-kejadian yang akan datang, dan yang pasti terjadi, persis terjadi dengan satu lambang dan satu penglihatan. Jadi saudara, ini adalah di dalam roh. Kenapa di dalam roh? Karena itu berkaitan dengan dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara realita ini. Nah, nanti kita akan belajar 4 penglihatan di dalam roh ini. Dan mungkin kita tidak melihat gereja kita ini sedang dikelilingi oleh malaikat. Kita tidak pernah melihat bahwa Yesus berjalan-jalan bersama dengan kita di dalam gereja-gereja Tuhan. Mata kita nggak melihat hadir Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam roh itulah Yohanes diberi kemampuan untuk melihat petujuh gereja Tuhan itu. Yesus hadir dan tidak pernah tinggalkan di dalam kuasa kemuliaannya. Dan itu bisa dilihat oleh Yohanes. Sedangkan kita nggak bisa. Jadi sejak gereja berdiri, Pentakosta itu sampai gereja nanti diangkat oleh Tuhan dan menjadi Yerusalem, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Tapi yang kita lihat, kita pernah lihat Tuhan Yesus nggak di tengah-tengah kita ibadah? Lihat nggak? Nggak ada kan?
Karena apa? Karena yang kita lihat adalah sesuatu yang terbatas dengan segala kondisi kita, dengan waktu kita, dengan halangan yang ada di sekeliling kita, dan terutama adalah kondisi keberdosaan, kondisi ketidakmampuan spiritual kita. Dan hanya orang tertentu yang dibukakan itu, dia baru bisa lihat ada hadirat roh di situ. Saudara, setiap kali ibadah, Roh Kudus itu bersama dengan kita. Dan Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Saya tanya, pernah tanya nggak? Roh Kudus, kamu itu di mana? Kan Roh Kudus itu bersama kita terus. Betul kan? Dan aku akan berikan roh dan akan menetap dalam hatimu. Lalu kita tanya, mana rohnya? Saudara, mata kita yang kita lihat seperti kasat mata kita ini, yang nampak ini, nggak bisa lihat, saudara. Tapi roh kita, jiwa kita, yang diciptakan di dalam roh Allah itu, saudara, kalau saudara memiliki kemampuan di dalam lahir baru, saudara pasti akan merasakan bagaimana Roh Kudus selalu mengarahkan kita di dalam dosa-dosa kita. Mungkin Roh Kudus sekarang sudah engkau usir karena kita sudah nggak mau dengar dia. Kamu terlalu dablek gitu kan. Tapi suara Roh Kudus itu saudara tidak pernah absen dalam setiap jalan hidup kita. Dan selalu memberitahukan kita dan memberikan suara yang lembut supaya kita berubah jalan kita. Jangan ke sini, jangan lakukan ini, jangan kamu berperasaan seperti ini. Saudara, tapi kita terus akhirnya kita menutup suara itu. Sehingga tambah lama suara Roh Kudus Allah tambah jauh padahal dia dekat di sini. Dia tinggal dalam hati kita kalau kita orang yang percaya. Jadi ada dua dimensi yang saya ingin menjelaskan. Nah, minggu lalu saya jelaskan, saudara, kenapa Yerusalem itu bentuknya kubus, tinggi, luas, panjang, lebarnya sama, ukurannya sama, dan diukur dengan tongkat dari emas. Yang diukur emas itu apa? Ya, semua dari emas, semua dari permata, dan semua bercahaya, semua itu terang, dan tidak ada kegelapan. Jadi artinya apa? Bahwa kota itu adalah kota yang tidak ada hadirat evil things. Sesuatu yang jahat sama sekali. Jadi kalau kota itu akan menjadi kota yang tidak ada kegelapannya, maka Tuhan melatih kita supaya di dalam hati kita juga tidak ada kegelapan. Termasuk hubungan kita dengan keluarga kita, dengan siapapun, saudara itu harusnya seperti emas murni yang bercahaya. Seharusnya. Tapi budaya dan sikap sungkanisme, nggak enakan, dan lain-lain membuat kita akhirnya apa? Kita menutupi kemurnian itu. Dan kita harus dikuduskan. Ya, oke, kita lihat ini ya. Perhatikan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar, bukan yang tinggi, saudara ya. Yang besar, lagi tinggi. Jadi besarnya dan kemudian tingginya. Jadi ini adalah satu ukuran, bukan gunung-gunung yang kita lihat yang seperti gunung-gunung Himalaya, bukan, saudara. Ini adalah satu gunung spiritual. Satu kekuatan Allah yang tak terbatas. Satu perlindungan Allah yang melampaui segala yang bisa melindungi kita. Jadi gunung yang besar dan tinggi, jadi tinggi itu mengawasi sesuatu, yang besar itu kekuatannya luar biasa, dan tinggi itu penjangkauannya dan melihat lebih jauh. Itu semua adalah simbol semua. Lambang. Jadi bukan gunung yang kita lihat, tapi secara gunung kita bisa merasakan, oh itu besar, tinggi bisa. Tapi yang diceritakan, yang digambarkan, atau yang dijelaskan adalah lebih daripada yang kita lihat. Situ. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Jadi kota ini adalah pertama kali sifatnya adalah ditekankan sifat dari Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi kotanya kudus, jemaatnya kudus, Injilnya kudus, terus kemudian baitnya kudus, bait suci, bait yang kudus. Orang-orangnya kudus dan semua adalah kudus. Tidak ada di dalam negara dimanapun, negara-negara yang ada di seluruh dunia ini,
Yang amandemennya adalah negara yang kudus. Nggak ada, saudara. Ada nggak? Indonesia, negara yang adil dan makmur. Nggak pernah negara kudus. Nggak ada. Dan tidak ada satu negara pun yang ingin menjadi kota yang kudus. Negara yang kudus. Bangsa yang kudus. Nggak ada. Dan itu ada di mana? Hanya di dalam Alkitab. Engkau adalah umatku yang kudus. Kita ingin menjadi bangsa yang besar. Gitu kan? Nggak ada pemimpin, presiden-presiden atau kita mau jadi bangsa yang kudus. Nggak ada. Loh. Pernah dengar gitu? Ada presiden ngomong, kita ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang kudus. Gitu. Ada. Dan firman Tuhan mengatakan, kamulah imamat rajani bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah yang kudus. Jadi kudus ini adalah saudara sifat Allah yang paling hakiki itu waktu dia mengerjakan apapun, memilih apapun, menciptakan apapun, hasilnya adalah sifatnya sama dengan dia. Termasuk kota Yerusalem. Yang kudus. Yerusalem. Dan dikatakan dengan jelas di sini, ya, kota yang kudus Yerusalem turun dari surga dari Allah. Nah, saudara ini adalah kota impian, kota heavenly dreams. Ya, kita bermimpi mendapatkan kota-kota yang seperti ini. Dan kita selalu ingin, waduh, saya lihat Switzerland, saudara. Di Swedia, airnya jernih, bersih, penghasilannya mereka itu satu orang itu satu tahun bisa 1,2 miliar. Sedangkan kita di sini udah kerja setengah mati, setengah hidup, setengah mati, setengah hidup gitu kan. UMR untuk bisa hidup aja masih susah. Negara-negara Eropa, negara-negara yang maju yang Finlandia apa semua, kerja nggak susah, nggak ngotot-ngotot, nggak ngoyo-ngoyo, duit banyak. Kenapa negara ini bisa luar biasa seperti ini? Sedangkan kita penghasilannya banyak, terus kemudian tenaganya banyak, rakyatnya banyak, sumber daya alamnya luar biasa, miskin. Apa yang salah? Saatnya apa yang salah? Bangsa kita ini apa yang salah? Pancasila bagus, kepemimpinan bagus, secara trias politika bagus, tapi karakternya bobrok, nggak bisa. Dia apa-apain juga nggak bisa. Jadi apa yang harus dikerjakan? Ya revolusi mental, revolusi bangsa, perubahan yang luar biasa yang dicita-citakan oleh Muhammad Hatta, Soekarno pada awal itu, saudara. Itu udah jelas tuh arah Indonesia kemana. Sekarang Indonesia kemana-mana. Jadi nggak di satu tempat udah kemana-mana. Saudara, ini adalah tidak ada satu negara, satu kota, satu pemimpin, satu perdana menteri, satu presiden yang menyatakan ingin memiliki kota yang kudus. Tapi kita semua ingin kota yang kudus, keluarga yang kudus, pekerjaan yang kudus, anak-anak yang kudus. Betul. Kalau sudah nggak ingin ini, saudara bukan orang Kristen. Saudara sama dengan dunia. Jadi kudus itu adalah seluruh daripada jati diri hidup kita. Pak, kita kan ada dosanya, betul. Tapi engkau adalah diciptakan di dalam kekudusan yang esensial, yang sangat fundamental. Jadi waktu kita dilahir barukan oleh Roh Kudus, kita menjadi manusia baru yang kudus.
Dan natur kita di dalam dosa, ya inilah perjuangan yang luar biasa, saudara. Tetapi manusia baru yang diciptakan Roh Kudus tidak bercacat celah. Saya banyak perbedaan dengan pengajaran-pengajaran Kristen yang kian lama kian amburadul. Ya nggak bisa Pak, kita kan masih dalam daging kita berdosa. Saudara, kalau kita berdasarkan diri kita, saudara, nggak ada orang selamat, saudara. Tapi kalau kita berdasarkan karena ciptaan Allah, karena Roh Kudus melahirbarukan kita, saudara, ada sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu nyawa Kristus menjadi nyawa kita. Dan disitulah kita mempunyai kekuatan melihat seluruh kegelapan hidup kita. Oh kita ini salah, kita ini di dalam kesesatan hidup gitu kan. Kita di dalam ke, eh, menyasar gitu kan, menyeleweng bengkok semua. Saudara kita tahu itu. Jiwa kita, roh kita tahu. Tapi natur kita, kadang-kadang kita tahu bagaimana memberitahu seseorang, anak kita kalau salah. Tapi kita karena budaya, aduh anak saya kalau ditegur di depan, wah dia marah ini. Jadi kita harus pakai bagaimana dalam kesopanan. Itu adalah virus dosa. Jadi mau ngomong benar pun itu kita harus berdasarkan dan harus dibumikan dengan apa? Dengan kultur. Dan kenapa orang Israel itu tidak terima Tuhan Yesus waktu memberikan penjelasan tentang firman Tuhan Taurat? Karena mereka sudah dijelaskan dan sudah salah kaprah, sudah ratusan ribuan tahun. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar tentang pernikahan, tentang perjinahan, mereka nggak nyantol. Kenapa nggak nyantol? Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah dikamiri, sudah dirusak oleh apa? Tafsiran-tafsiran rabbinik dan tradisi-tradisi Yahudi. Sehingga orang Farisi, ahli Taurat, begitu Tuhan Yesus menafsirkan Alkitab dan membuka seluruh pengajaran baru, marah mereka. Kenapa marah? Nggak cocok dengan kita. Waktu reformasi keluar, wah ini nggak bisa, gereja sudah bertahun-tahun, ratusan tahun sudah begini. Kok kamu ngajar yang lain? Loh ini firman Tuhan. Dan di situ Tuhan akhirnya membuka satu gerakan kembali pada firman Tuhan. Diingatkan kembali. Gitu. Setelah apa? Hampir 1.000 tahun. Jemaat tidak boleh membaca Alkitab. Jemaat tidak boleh otak-atik Alkitab. Yang boleh itu hanya pendetanya. Yang lulus pendeta. Yang sekolah. Yang nggak sekolah nggak boleh. Jadi sampai hari ini ke beberapa gereja itu pendetanya melarang atau pastornya melarang untuk jemaatnya baca Alkitab. Kenapa? Kalau baca kamu nanti sesat sendiri. Jadi harus dengar saya. Harus saya ngajar, nggak boleh orang lain. Saudara, ini adalah kematian gereja. Dan kemudian dibangkitkan, semua orang harus membaca Alkitab. Ya, walaupun ada dampak negatifnya. Jadi di situ kita belajar apa arti daripada kota yang kudus. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Saudara saya bacakan 11, saya baca ya. Ini sifat kota yang dalam keindahan batu permata dan semuanya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti, perhatikan saudara, cahayanya, kemuliaannya dibandingkan dan disepertikan. Seperti permata yang paling indah. Jadi apapun permata yang bagus itu dipakai sebagai gambaran kemuliaan Allah. Jadi bukan kita kagum dengan permatanya, bukan saudara. Itu gambaran. Jadi kita bukan memikir, oh berarti di surga nanti ada batu permata. Bukan saudara. Itu menggambarkan. Termasuk emas juga. Ya, coba perhatikan. Jadi dikatakan sama seperti permata paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu. Nah, saudara nanti kita akan belajar ini. Barisan di padang gurun. Di sebelah timur 3 pintu gerbang
Dan di sebelah utara tiga pintu gerbang, dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan perhatikan, pintu gerbang timur terbanyak dan paling besar penduduknya, sebelah timur. Jadi kalau kita lihat, coba lihat gambarnya di padang gurun, terus bawah, yang ada kayak salib kotak-kotak. Nah ini, saudara-saudara tahu, kalau kita melihat ini selama kita melihat, oh bangsa Israel di padang gurun, kita nggak pernah tahu apa-apa tentang kondisi barisannya gimana, kondisi bagaimana, terus kenapa itu kok seperti kotak-kotak seperti itu. Surah ini adalah gambaran Yerusalem yang turun dari surga. Dan kita lihat ya, di sini timur itu barat, ya, sana barat ini timur. Terus ini selatan, ini utara. Saudara, yang sebelah timur itu terbanyak. Dan kalau kita lihat seperti salib, seperti palang merah. Tahu ya, lambang palang merah kan putih terus merah seperti tanda tambah gitu kan. Nah, kita lihat, Saudara. Dan setiap bentuk yang ada kalau kita lihat seperti ini dan barisan seperti ini, 4 3 3 3 4. Bentuk 4. 3 kali 3. 2.200 kilometer, 12.000 stadion. 3 kali 4 kali 10 kali 10. Saudara, kenapa ini semua berkaitan semua? Mau lambangnya, mau sukunya, pembagiannya, semua persis sama dan tidak pernah berubah. Ribuan tahun, saudara. Apakah ini cuma angka-angka? Bukan. Ini adalah kemuliaan Allah di dalam pembagian-pembagian yang sepertinya tidak terasa apapun. Adalah pertahanan yang paling baik di seluruh dunia dalam peperangan. Itu pertahanan peta Israel. Dan tidak ada yang bisa melawan ini. Sampai kapanpun. Karena Tuhan yang ciptakannya. Kalau kamu punya tentara, yang terbaik itu pakai ini. Karena Tuhan ciptakan. Dan sampai hari ini, nah sampai hari ini, kita tidak pernah tahu bangsa Israel itu membangun satu negara yang ada di Yerusalem, kota Yerusalem sekarang itu. Bagaimana membangun dan apa yang ada di Yerusalem? Saudara-saudara tidak pernah tahu. Di bawah Yerusalem, di bawah bukit-bukit Yerusalem, kota Yerusalem, itu ada kota di dalam kota. Dan di situ pesawat-pesawat siluman pesawat itu ada di situ semua. Dan sampai sekarang beberapa tempat itu tidak pernah diekspos. Kapan mereka mendirikan kota-kota seperti itu dan di bunker-bunker, Pak? Saudara, itu sudah sejak zaman Salomo. Bagaimana selalu membangun mata air dan kemudian tembus sampai kota ke kota. Saudara, itu bukan kemampuan manusia. Itu adalah atas petunjuk Tuhan. Musa, kamu berbicara pada gunung itu dan gunung itu keluarkan air. Saya tanya, siapa yang bangun saluran air di gunung? Musa gitu? Enggak, saudara. Nah, siapa? Tuhan. Dari mana air yang bisa ada di Yerusalem, yang bukan di Yerusalem ya, yang di Bait Allah, itu air itu langsung dari sumber air. Itu berapa puluh kilo, berapa ratus kilo air bisa ke sana. Saudara, itu bukan manusia. Itu dari Allah. Jadi raja, nabi, dan imam kalau mau melakukan sesuatu, dia doa pada Allah. Apa yang kami kerjakan betul nggak Tuhan? Berikan kami petunjukmu kehendakmu. Tuhan mengatakan, jalankan, berarti sesuai kehendak Tuhan. Jangan, aku akan berikan ini. Dengar perintahku, kerjakan ini, buat ini, bangun ini. Itu semua dari Tuhan. Termasuk bahteranu. Itu bukan bahtera yang kamu pikir seperti punyanya nelayan. Bukan, saudara. Itu adalah bait Allah.
Nah, saya tidak sempat menjelaskan Patra itu petala. Kalau saudara ingat ukuran-ukuran Tuhan berikan kepada binatang berapa dan kepada pembagian berapa, pasangan-pasangan berapa, dan bagaimana dibentuknya Patra, mau tidak mau persis seperti ini. Saudara, ini rasanya nggak mungkin. Dan kemudian saya bawa lagi, Josh Bailey itu membukakan saya pengertian Profesor Bailey. Satu-satunya profesor yang membuat dan menafsirkan Alkitab Wahyu yang paling lengkap, yang paling kompeten, dan saya pikir sampai hari ini tidak ada yang bisa menyaingi dia, Profesor Bailey. Menjadi rektor beberapa sekolah Alkitab di dunia yang paling kompeten dan kredibel. Dan dia mengatakan, bahkan kita nggak pernah kepikir, Firdaus di mana Adam itu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Nah, saudara, kalau nanti kita sampai ke pasal 22, kita baru tahu, ini belum sampai ke sana, saudara. Ini masih panjang berjalan. Mungkin ya bisa, kalau bisa tahun ini bisa sampai bagus. Saudara, akhirnya dibuka dengan taman dan ditutup dengan taman. Dibuka dengan Firdaus, ditutup dengan Firdaus. Jadi nanti kita akan masuk ke Firdaus lagi, saudara. Yang sudah rusak itu diperbaiki dan dipulihkan oleh Tuhan, dan disitulah kita melihat Firdaus yang baru, taman yang baru, dan bagaimana taman itu, sungainya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi apa yang kita lihat sekarang ya, dari Firdaus, kemudian dari kitab Kejadian, terus kemudian Nuh, berjalan kemudian Abraham, kemudian bangsa Israel, saudara, itu ada satu garis tentang bait Allah yang tidak berubah, tentang konsep kota kediaman Allah Yerusalem yang tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Dan cara membaca Alkitab memproyeksikan, menyatakan tentang kepenuhan kemuliaan Allah di dalam Kristus. Nah, ini saudara rahasianya. Kalau saya tidak mengenal Kristus yang menggenapi seluruh dari rancangan Allah, saya nggak pernah bisa melihat ini menjadi satu kesatuan semua. Bahkan dari Alkitab, mulai dari kitab Taurat, nabi-nabi, itu merajut semuanya dan membentuk satu pribadi yang paling mulia yang diberitakan adalah Kristus. Jadi 66 kitab ini, dari ujung rambut Kristus sampai ujung kakinya, dari kanan, kiri, dan tangan kanannya, membentuk kitab semua, dan itu menunjukkan pada Kristus. Itu keutuhan tentang Kristus. 66 kitab itu adalah kepenuhan Allah di dalam Kristus. Saya kadang-kadang dikritik dengan teman-teman. Ah, Kristus sentrus. Kristus sentrus, Kristus sentrus. Kita ini teosentris katanya. Ya sudah tahu saya, Kristus juga teo. Kristus kan Allah. Kalau kita mau Kristus sentris ya pasti Allah sentris itu loh. Kenapa kamu tolak Kristus sentris? Kamu pertahankan teosentris. Nah, memang Kristus bukan Allah. Ada hamba Tuhan yang diskusi seperti itu. Kamu kalau tolak Kristus sentris, ya kamu harus tolak teosentris. Kenapa? Kristus Allah kok. Bagaimana Allah menyatakan dirinya dan bagaimana Allah menggenapi seluruh dari kehendaknya. Dia menjadi manusia. Nah, itu yang disebut sebagai firman itu menjadi manusia, dan disitulah rahasia keselamatan yang tidak pernah ada di dalam iman kepercayaan apapun. Tanpa Kristus, engkau tidak akan mengenal Allah. Jadi jangan kamu balik. Saya nggak perlu Kristus, nggak apa-apa. Yang penting saya kenal Allah. Nggak kenal kamu. Tanpa Kristus, kamu tidak akan bisa melihat Bapakku. Kamu nggak bisa ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Setelah ini jalan yang dibangun, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kamu mau cari di mana? Nggak perlu Tuhan Yesus, langsung ada ke Allah, ke Bapa. Udah nggak bisa, saudara. Nggak ada orang yang bisa mengenal Bapa, mencari Bapa, dan menuju pada Bapa. Nggak ada. Karena itu sudah putus dalam dosa.
Nah, Bapak mengutus aku memberikan jembatan kekuatan kasih Allah itu, baru kamu bisa kenal dia. Nah, saudara di sini kita lihat ya. Coba kita lihat. Di tengah-tengah itu apa, saudara? Saudara tahu? Di tengah-tengah itu adalah imamat Lewi. Kekuatan gereja itu adalah imamat. Jadi suku-suku yang ada di sekeliling ini dan satu suku yang tidak memiliki hak, tidak memiliki tanah, tidak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki kehendak Tuhan dan dia memimpin gereja, dia memimpin suku-suku itu dia. Jadi jangan pernah menghina hamba Tuhan. Engkau pikir hamba Tuhan nggak punya apa-apa. Dia punya kekuatan Allah yang bisa menjatuhbangunkan kamu. Kamu melawan hamba Tuhan, engkau sedang meruntuhkan hidupmu. Engkau melawan Musa, dibinasakan oleh Tuhan. Semua yang melawan Musa itu mati semua. Di padang gurun mati semua. Dan bangsa yang tidak menerima Musa, seluruh bangsa itu mati tergeletak semua. Dan yang hanya dipimpin Yosua yang masuk. Ih, mengerikan nggak? Saudara, kenapa pusat daripada bangsa Israel itu adalah imamat Lewi? Apa kekuatan Lewi? Uang, semua nggak ada apa-apanya. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki Tuhan. Saudara, kerajaan Israel bisa mengatur semua suku yang di luar itu, tapi tidak boleh mengatur kelebihan. Ini prinsip surgawi. Kenapa? Karena Lewi dipimpin oleh firman Allah. Aku ingin raja, itu suku-suku, saudara. Kami ingin raja seperti mereka. Wah, mereka pemberontak pada Tuhan dan mereka mengangkat Saul. Dan Saul pun diangkat harus disahkan oleh siapa? Saudara, oleh Nabi. Jadi raja itu adalah kalau kita lihat dari kedudukan rohani, itu yang paling rendah. Karena raja diurapi oleh nabi. Nabi-nabi tunduk pada imam. Jadi dalam kerohanian, imam itu tertinggi. Maka gereja itu sistemnya apa? Keimamatan, bukan kenabian dan kerajaan. Akulah imam besar. Kan Tuhan Yesus mengatakan kan, kitab Ibrani itu surah baca, itu artinya di situ. Jadi kita lihat caranya di tengah itu apa? Saudara, itu adalah Harun dan Musa. Dan kemudian Harun dan Musa, kemudian di depannya itu keturunan Harun dan Musa dan dikelilingi oleh siapa? Kaum Lewi. Dan siapakah di tengah-tengah mereka? Nah, ini saudara, adalah tabut perjanjian. Jadi fokus dari seluruh bangsa Israel, suku bangsa Israel adalah kepada Lewi yang akan memimpin rohani. Dan Lewi-Lewi ini itu berpusat pada siapa? Itu memuncak kepada Harun dan Musa, khususnya Musa. Dan di tengah-tengah mereka, imamat Lewi, Musa dan Harun, apa yang ada di tengah dan pusat hidup mereka adalah tabut perjanjian. Saya tanya sekarang, kalau tabut perjanjian itu, kemudian apa itu tabut perjanjian? Adalah Kristus. Bisa ngerti? Jadi di tengah-tengah Yerusalem dan puncak tata kemuliaan itu siapa yang dilihat dan seluruh suku-suku bangsa melihat siapa? Tata kemuliaan anak domba. Dan itu ditulis oleh Yohanes. Jadi saudara, waktu Tuhan turun dalam kemuliaannya dan mereka mempersembahkan anak domba dan disembelih darahnya dicurahkan. Saudara, siapa yang menyambut itu? Bapak Surgawi. Membakar persembahan itu. Dan kemudian ditariklah persembahan itu dari bawah, ditarik ke atas, tembus ke hubungan langit. Dan itu tidak berhenti. Bayangkan, saudara. Itu tidak berhenti.
Bukan cuma 1-2 menit, berhari-hari, bertahun-tahun, 40 tahun. Satu bangsa baris di padang gurun, terus kemudian di situ ada api kemuliaan Tuhan membumbung ke langit. Saudara pernah lihat ini? Ada di tayangan YouTube, terus di TikTok atau begitu. Ada malaikat, ada orang film gitu kan. Itu di gedung itu ada malaikat seperti malaikat dan itu asli loh, saudara, bukan bukan buat-buat. Terus ada yang kayak terbang gitu. Shhh, tuh. Oh, malaikat itu. Hanya berapa detik itu. Ada yang di pesawat terbang juga sama. Dan ceritanya banyak sekali. Tiba-tiba ada anak kecil lihat, mami, mami, angel, angel gitu. Ada malaikat. Terus di film. Hanya berapa detik hilang. Itu aja sudah geger semua orang. Lah ini 40 tahun. Yang geger siapa? Saudara yang takut siapa? Seluruh sekitar bangsa Kanaan itu udah takut, jadi. Ini bangsa apa ini? Kayak gini. Jadi sebelum bangsa Israel menyerang Kanaan, mereka tuh udah gemetaran semua, jadi. Kenapa pengintainya gemeteran sekarang? Karena dia melihat kekuatan mereka, tapi mereka lihat kekuatan kita. Kan aneh ini. Saya melihat kekuatan musuh, gemeter saya. Aduh, jangan. Jangan kita ke sana, kalah kita. Musuh melihat kita, kemuliaan Allah, gemeter semua dia. Apa yang beda ini? Pandangan rohani. Kalau engkau bisa memandang rohani, engkau tahu kekuatan Allah, baru engkau boleh pimpin seperti Yosua. Kalau enggak punya, saudara, kebentur semua. Dar, der, terus. Kenapa? Kayaknya buntu kita. Kenapa ini? Ya karena kamu nggak melihat bagaimana ditarik dalam pandangan spiritual. Tuhan katakan tunggu, aku akan memberikan rohku. Ya tunggu, jangan kamu ribut sendiri. Oh nggak bisa kelamaan ini, ayo kita. Nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan minta tunggu ya tunggu. 10 hari, 10 hari. Sampai api roh suci turun. Saudara jangan kemana-mana, ya udah tunggu aja. Aduh, kerjaan nunggu itu pekerjaan yang paling susah gitu. Kita udah nggak tahan kan. Nggak bisa tunggu ya tunggu. 70 tahun aku buang kau. Ya tunggu. Baru 2 tahun nggak tentuan. Bagaimana ini kami udah nggak bisa nanam dirampas. Manam ini di ini. Oh dirampas, dirampok semuanya. Miskin lagi Tuhan. Sampai 70 tahun. Sampai anak kita lahir. Kemudian cucu kita lahir. Sampai akhirnya kita, mana Tuhan itu? Nah, pada saat kita tanya, mana Tuhan? Tuhan katakan, kamu sudah meninggalkan aku. Kenapa kamu tanya, di mana aku? Kan gitu kan Tuhan tanya. Kamu tuh udah tinggalin aku itu. Dihajar Tuhan, teriak-teriak, Tuhan, kamu kok nggak setia? Bukan saya nggak setia, saya ini setia, kamu tinggalin saya. Maka tak hukum kamu supaya kamu sadar balik ke saya. Siapa yang bisa melihat ini? Ya Nabi yang diutus Tuhan. Yesaya diutus oleh Tuhan. Kita akan kembali, jangan khawatir. Mana kembali mana? Nabi dibunuh, Yeskel dibunuh, Yesaya dibunuh, Yeremia dibunuh, semua dibunuh, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Dan ini satu kekuatan bait Allah. Jadi konsep kita adalah, saudara, kita boleh mempunyai apapun, tapi kalau dalam hati kita tidak ada abut perjanjian, tidak ada pimpinan dari terang firman Tuhan, tidak ada Kristus dalam hidup kita, saudara, kita akan gampang dilumpuhkan. Tapi kalau kita punya Kristus, kita nggak akan bisa. Ya, oke, kita lihat. Nah, saudara, kita lihat PowerPoint yang kelima. Saya singkat aja. Nah, perhatikan. Yang diagram itu ya, ayat lokasi dan tujuan. Nah, supaya lebih cepat saya buat yang sederhana. Di dalam kitab Wahyu ada 4. Wahyu pasal 1 ayat 10, Wahyu pasal 4 ayat 2, 17 ayat 3, dan 21 ayat 10. Jadi 4 kali Yohanes
Rasul Yohanes diangkat oleh Tuhan. Kenapa 4 kali? Ya, saudara, itu adalah cara Tuhan. Dan mengapa 4 kali? Tujuannya apa? Nah, saudara, ini penjelasannya. Yang pertama adalah kita lihat lokasinya. Lokasinya di mana? Di Pulau Patmos. Pada awal Yohanes ditaruh di Pulau Patmos, ada sesuatu yang Tuhan berikan dia, bagaimana Tuhan menjamin gereja Tuhan tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring. Seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan apa yang dituliskan di situ, saudara perhatikan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Dan kenapa dia seperti itu? Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saya tanya, ini wajah ini di mana sih? Kan harusnya di gereja kita. Betul. Kemuliaan Kristus kan ada dalam gereja kita ini. Karena kita kan gereja memuliakan Kristus. Terus kita lihat secara kasat mata mana nggak ada, Pak. Bagaimana kita bisa tahu? Saudara, ini bukan soal kasat mata. Ini adalah karakter kemuliaan dalam dirimu di mana Kristus hidup menyala dalam hidup. Apakah Kristus menyala dalam dirimu? Dalam ucapanmu, dalam tingkah lakumu, dalam seluruh jalan hidupmu? Atau kamu masih dalam kegelapan? Dan bagaimana Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan karena kamu itu masih terselubung dengan banyak hal. Maka di situ Tuhan menjamin bahwa gereja Tuhan itu pasti akan bersinar, pasti akan bersaksi, dan pasti akan memberikan kemuliaan cahaya Kristus, anak domba ini. Saudara, kita tidak melihat itu, tetapi begitu kita melihat, aduh, ada sesuatu yang Tuhan berikan kemuliaan cahaya kemuliaan itu. Saudara, jam 9 malam sampai jam 1 setengah 1. Saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan tentang hasil pelayanan di Jogja. Jadi saya melayani di Jogja itu udah hampir 15 tahun. Dan dia sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum jadi pendeta, dan saya lihat ini anak punya karakter yang sangat baik. Dan kemudian saya lihat anak perempuan yang baru lulus sarjana pendidikan. Dan saya lihat mereka, ini kayaknya bisa dijodohkan. Gitu. Kenapa? Yang satu begini-begini, akhirnya dalam perjalanan mereka ketemu. Dan setelah mereka kemudian mengalami banyak peristiwa sampai 15 tahun dan punya anak 2 atau 3 sekarang. Setelah dia menceritakan dia ingin membangun satu pelayanan satu gereja dan dia sekarang di gereja besar di Jakarta. Setelah saya melihat Pak Agung dan kondisi semua ada, saya merindukan gereja yang berpusat pada Kristus. Saudara, saya tahu yang kita tanam itu bukan tenaga usaha kemampuan manusia. Yang kita tanam adalah firman Kristus. Dan Roh Kudus yang menumbuhkan itu semua. Termasuk teman rekan saya di Beijing, Pak Roni juga. Akhirnya toh dia
merintis gereja baru. Jadi bukan lagi menganggarkan gereja yang habis, kepingin, bukan. Dia ingin hidupnya, keluarganya, anaknya, hidup Kristus itu menyala di dalam setiap apa yang ingin mereka lakukan. Terus saya tanya, kamu sekarang pelayanan apa? Anaknya baru lulus, ahli dokter apa itu namanya? Yang dia sudah S2, tusuk jarum dan ya kalau dari China kan pasti bagus kan? Ya bahasa Mandarin bagus. Saudara, apa yang dilakukan? Saudara, kalau kita bayangin, kayaknya nggak ada artinya. Tiba-tiba dia tuh teringat suku Baduy. Uh, Pak, Pak tahu nggak? Waktu saya baca-baca, tiba-tiba hati saya tergerak. Kenapa? Baduy. Terus gimana ke Baduy? Wah, dia rundingan, 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 rundingan. Nggak taunya, saudara, Tuhan kasih ilmu anaknya itu masuk ke Baduy jauh lebih terima daripada kita gembar-gembor. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Langsung tolak. Dan akhirnya Tuhan kasih jalan apa? Melalui terapi, melalui tusuk jarum, melalui ilmu, ya, ilmu apa ini? Pengobatan China dengan anaknya, dia masuk ke suku-suku itu sampai ke kepala suku. Nggak kebayang. Terus saya tanya, hasilnya apa? Nggak kelihatan. Nggak ada satupun yang bertobat. Belum ada. Ya kayaknya ada yang tertarik, tapi belum berani. Kata mau, oh ini kan suku luar biasa kan, yang tertutup sekali. Nah, kemudian baru waktu telepon itu, Pak, tahu nggak? Kalau panggil saya itu Pak gitu ya. Pak, tahu nggak? Ini Pak Roni. Baru kemarin saya tiba-tiba berani digerakkan dengan nggak tahu itu kuasa apa gitu. Supaya kepala sukunya ditantang terima Tuhan Yesus. Tiba-tiba kok saya berani Pak ya. Nggak tahu pokoknya saya berani. Terus kepala sukunya, aduh, resikonya terlalu berat. Saya sudah mendengar itu Yesus ya. Saya sudah tahu kuasanya itu apa. Saya sudah lihat filmnya berkali-kali. Bagaimana dia mati, dia tahu semua. Dia tahu, saudara, tahu. Tapi belum ada anugerah Tuhan membuka itu. Kapan? Nah, ditantang itulah dia kaget sekali. Nggak ada orang berani nantang itu. Dia kata, ih, kamu berani nantang saya. Bagaimana dampaknya? Kita nggak tahu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi suku itu dimenangkan Tuhan. Kita nggak tahu. Jadi setelah kita melihat ini, kalau kita lihat, waktu apa yang dikerjakan oleh Kristus, seolah-olah gereja sekarang ini, mana banyak gereja yang nggak benar gitu. Setelah pandangan kita nggak tahu. Tapi banyak gereja yang dibangun dengan kuasa Kristus, kita nggak tahu juga. Saudara. Jadi apa yang kita lihat dengan apa yang dilihat dengan kacamata spiritual, sangat beda. Kalau itu gereja Tuhan, Kristus menyala di sana dan tidak bisa dikalahkan dengan kuasa kegelapan apapun. Mau keuangan ke, mau kesehatan kita, nggak bisa ngalahkan. Saya waktu keluar dari rumah, ngomong dengan mama saya. Waktu itu saya beritahu, Mama tahu nggak kalau saya jadi hamba Tuhan? Untuk Mama akibatnya apa? Dan saya beritahu, Mama sakit, saya nggak bisa datang. Bahkan Mama mati pun mungkin saya nggak datang. Karena pelayanan. Ya, Mama tahu. Saudara, ada resikonya? Ada. Nah, di Pulau Patmos itulah pertama kali yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah kemuliaan hadirat Kristus yang mengendalikan, menjamin gereja Tuhan dan seluruh orang percaya, saudara. Dari zaman sampai akhir. Itu. Yang kedua, Rasul Yohanes diangkat ke surga
Untuk melihat apa? Saudara, saudara tahu? Melihat tahta Allah dalam kemuliaan. Jadi siapa yang mengendalikan segala sesuatu? Nih, yang mengendalikan siapa? Adalah Allah. Kalau kita lihat hadirat daripada Bapa yang kudus itu. Jadi Yohanes dibawa untuk melihat apa? Kemuliaan Bapa yang kudus. Di mana itu? Di surga, bukan di Patmos. Tapi ini diangkat ke surga. Dan yang ketiga, saudara, diperlihatkan pada Tuhan, pengangkatan roh itu dibawa ke padang gurun. Karena padang gurun itu menunjukkan tempat kegelapan. Dan dibawa padang gurun dan diperlihatkan apa? Bagaimana negara-negara, kota-kota, bajingan-bajingan, roh-roh jahat dihancurkan oleh Tuhan dengan kematian dan dengan hukuman, dengan 7 malapetaka, 7 cawan maut. Saudara, betapa mengerikannya sekali Rasul Yohanes melihat ini secara langsung dia ditumpahkan dan sepertiga dari makhluk di bumi mati, sepertiga makhluk di laut mati. Wah, saudara, ini bukan virtual game, bukan. Dan itu penglihatan yang pasti akan terjadi. 2 hari ini saya diberitahu dari BMKG, Bantul, terus daerah Kulon Progo dan semuanya akan terjadi gempa lebih dari 8,5 skala Richter. Dan akan terjadi tsunami di atas 20 meter. Termasuk patan-patan yang ada di Aceh dan semuanya. Karena sudah lebih 150 tahun belum terjadi gempa. Biasanya kalau sudah lama gempanya itu besar sekali. Dan dimitigasi, dilatih semua orang di sana. Dan yang paling celaka, seluruh wilayah yang akan tertimpa, yang kena dengan gempa besar itu, saudara tahu wilayahnya? Banyak orang. Kalau di Jepang, wilayah itu nggak boleh ada orang, diusir semua. Kita nggak, di situ malah banyak penduduknya. Jadi kematian pasti beribu-ribu orang akan mati. Jepang udah berpengalaman beratus-ratus tahun. Dia tahu bagaimana menangani tsunami. Sedangkan di Indonesia, katanya sampai hari ini, kesadaran itu masih belum ada. Sangat kecil sekali. Jadi kalau itu terjadi dalam tahun ini, bayangin yang mati berapa. Dan kemudian dari beberapa ahli tsunami mengatakan, ya ini kalau pemerintah tidak serius, rakyatnya akan habis semuanya. Saudara, inilah negara kita. Jadi kalau kita lihat padang gurun Babel, ini bagian kecil saja kita sudah bingung. Kalau kita diperlihatkan oleh Yohanes, ini adalah seluruh bumi dan seluruh semesta alam ini akan digoncangkan oleh Tuhan dan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat terjadilah satu suara gempa berguntur yang luar biasa yang pernah terjadi waktu bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, hukuman Tuhan. Saudara, ini jauh lebih hebat. Istilahnya dalam Alkitab, langit dan bumi digulung oleh Tuhan. Bayangin sudah digulung. Dan yang terakhir, nah puncaknya apa? Yang kita pelajari hari ini. Yohanes diangkat dalam roh dan diperlihatkan. Jangan kamu menyesal. Lihat gereja Tuhan disertai. Tata kemuliaan Allah tempat tinggi. Dan orang jahat dibersihkan oleh Tuhan. Untuk apa ini semua? Supaya Yerusalem turun dari surga. Tidak ada kegelapan, tidak ada dosa, tidak ada perkabungan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi semua yang mengusir kita dari Tuhan. Dan itu semua turunlah. Dan itu puncak dari diangkat dalam roh. Nah, kita bandingin dengan siapa?
Saudara, kita bandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Nah, ini yang terakhir. Siapa dia? Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dikatakan, aku diharpatsu. Tahu harpatsu? Mendadak ditarik. Nah, contoh ini ya. Saudara pernah lihat di YouTube nggak? Ada seseorang yang nyebrang masuk ke dalam rel. Rel itu kan ke bawah gini. Dan ini orang tua. Ya, orang tua jalan, dia jalan. Dan di tempat yang jauh, itu kereta api datang. Orang tua ini nggak dengar. Mungkin budek. Ya, dia jalan. Dan ada anak muda yang tahu. Dia lari dan dia merampas, menarik orang itu. Nah, itu harpatsu. Memang nggak enak dipaksa dan kita jatuh dan mungkin luka-luka gitu. Tapi untuk menolong kamu. Dan seringkali Tuhan itu mengharpatsu kita. Menolong kita. Kita merasakan, kenapa Tuhan? Dan itulah Rasul Paulus diangkat. Bukan dipaksa sebenarnya. Tapi diangkat di dalam kemuliaan. Dan ini sebagai legitimasi, bukan legalitas. Nah, dengar saudara. Dan banyak orang-orang melihat bahwa apa yang terjadi dengan Rasul Paulus itu bisa terjadi dengan saya. Menjadi legalitas saya. Bukan saudara, ini legitimate, bukan legalitas. Dan beda sekali. Legitimate menyatakan dia legal, dia sah, dia rasul. Bukan menjadi hakmu, kamu legalkan. Oh kalau saya diangkat oleh Tuhan, saya pernah ke surga. Gila kamu, pendeta edan kamu. Kalau ada pendeta pernah melihat surga, melegalkan legitimasi para rasul, itu kesesatan zaman sekarang. Saya nggak peduli pendeta itu siapapun. Apa hak mereka? Jadi Rasul Paulus menceritakan tentang mengapa dia menceritakan ini, saudara. Karena dia ditolak, ditolak, ditolak. 14 tahun dia tidak diakui kerasulannya. Dan dia mengatakan, hei, aku ini legitimate loh. Kamu saya beritahu sekarang, aku pernah diangkat, ditangkap oleh Tuhan. Dan dibawa ke surga. Dan aku melihat apa yang ada di surga seperti Yohanes dan semuanya. Aku ini rasul. Dan apa yang terjadi pengakuan dari kejadian peristiwa yang terjadi dengan Rasul Paulus tidak bisa dikopi oleh pendeta siapapun. Karena itu urusannya dengan kerasulan dia. Ada seorang berita, saya mimpi, saya melihat Indonesia 2030 banjir darah. Saya tanya, dari mana mau bangun seperti ini? Kamu pernah lihat Tuhan? Tapi kenapa jemaat semua kok senang dengan gini? Yang lihat 1.200.000 orang. Yang aneh-aneh itu banyak, saudara. Senang mereka dengan gini. Itu kan kesesatan. Tapi ya, dilegitimasi. Saudara itu tidak bisa. Jadi yang terjadi dengan Rasul Paulus, dengan Rasul Yohanes, dengan Yeremia, Yeskel, Yesaya yang melihat kemuliaan itu. Saudara, itu bukan untuk melegitimasi kita dan melegalkan menjadi hak kita. Saudara, itu bukan hakmu. Dan itu melawan kuasa Allah semua. Dan kita bersyukur jika kita diberi ini sudah cukup bagi kita. Kenapa? Karena dituliskan siapa orang yang lebih hebat dari Rasul Yohanes. Oh, saya pergi ke neraka. Ah, Yohanes sudah lihat. Saya pergi surga. Yohanes sudah lihat. Nggak butuh kamu. Kenapa? Ada di Alkitab semua. Nggak butuh pendeta siapapun yang pergi surga, pergi neraka. Nggak butuh. Kenapa? Sudah ada di Alkitab. Itu palsu semua. Kenapa saya mengatakan palsu dan itu kesesatan? Karena tidak boleh melegitimasi seluruh yang ada di Alkitab menjadi legalmu, menjadi hakmu. Saudara, kita bersyukur kita bisa mengerti. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami hari ini bersyukur karena Engkau memberikan pada kami satu kekaguman kepada karyamu. 4 kali pengangkatan di dalam roh yang Engkau berikan kepada kami melalui Rasul Yohanes. Tuhan,
kami tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup kami merasakan jauh daripada kemuliaan kekudusan Tuhan. Tetapi kami dijamin dengan kematian Kristus, dengan salib Kristus. Kami diberikan hak dan kami dijanjikan bahwa kami akan memasuki persekutuan bersama dengan Kristus di kota Yerusalem, di mana tidak ada perpisahan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Dan itulah tempat tujuan akhir kami yang sudah Tuhan berikan dari sejak manusia diciptakan dari awal sampai pada kesudahan segala sesuatu. Kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang dimeteraikan di dalam roh dengan darah Kristus, dan kami dijamin akan mendapatkan ini semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.